Jauh sekali. Oke, mari kita mulai, teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Engkau masih memberi kekuatan kepada setiap kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk sukacita yang melimpah yang Kau berikan di hati kami, Tuhan. Selanjutnya kami mau sharing untuk membekali setiap diri kami, disiapkan untuk melayani Engkau, untuk memberikan yang terbaik. Kami memberikan hidup kami untuk terus dilatih, untuk terus diperlengkapi, untuk kami mau terus belajar, diubahkan dari hari ke hari untuk kami disempurnakan serupa dengan Tuhan. Dan dalam kami melayani kami boleh semakin excellent, bukan hanya dari tampilan luar kami tapi juga disiapkan hati kami untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami siang hari ini Tuhan, supaya kami menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami serahkan training kami siang hari ini dalam nama Yesus. Amin. Shalom teman-teman. Sebenarnya firman Tuhan dari Pastor Daud sudah cukup mewakili apa yang akan saya sampaikan. Sebenarnya itu yang membekali kita di dalam kita melayani Tuhan. Semua sepertinya sudah disampaikan oleh Pastor Daud ya. Saya boleh tanya ya, ini bukan hanya satu arah tapi kita boleh saling berdiskusi. Tujuan kita melayani. Oke, ada yang mau sampaikan apa yang menjadi tujuan kita melayani Tuhan? Tujuan kita melayani Tuhan. Secara umum dulu. Mungkin dari yang tua, Mas Budi. Tujuan secara umum kenapa kita melayani Tuhan? Jadi kita harus ngerti ya, apa yang kita kerjakan, kita ngerti apa itu tujuannya. Nah, kalau kita tahu tujuan kita, kita akan melangkah dengan pasti. Ya, nggak seperti kalau kita mau jalan kemana nih? Ya nggak tahu ya, pokoknya kita jalan aja deh. Nah itu pasti putar, nggak tahu tujuan pastinya. Kalau kita sudah tahu kita mau jalan kemana, oh kita mau nongkrong cantik di Jago, nah langsung tujuannya sampai cepat. Nah kalau kita nggak tahu tujuan, kita melayani, kita nggak sampai pada apa yang sebenarnya Tuhan rindukan. Oke, ayo Mas Budi. Duplikatnya Yesus yang ada di dunia ini. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan buat Mas Budi. Yang lainnya nggak kebagian ya, semua sudah diborong sama Mas Budi. Teman-teman mungkin ada yang lain? Semua sependapat ya, semua setuju. Secara umum kita melayani, kita menampilkan pribadi Yesus dalam hidup kita. Supaya orang lain juga bertemu dengan pribadi Yesus itu, ya. Jadi tujuan akhir pelayanan kita itu jiwa-jiwa berjumpa dengan pribadi Yesus. Melalui apa yang kita kerjakan, melalui apa yang kita lakukan, jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah,
secara khusus kita di sini sebagai tim praise and worship. Satu tim, one leading team, satu kesatuan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Ada yang menyanyi, ada yang main musik, ada yang kameramen, ada soundman, ada multimedia. Ini satu tim yang tidak bisa terpisahkan dan kita harus ingat tujuannya melalui apa yang kita kerjakan, jemaat yang kita layani, jiwa-jiwa yang kita layani, mereka berjumpa dengan pribadi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan. Kameramen, kalau nggak ada kameramen di sini, yang di jauh sana nggak bisa lihat, nggak bisa dengar khotbahnya, praise worship-nya bagaimana, musiknya bagaimana, tidak bisa menikmati, tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini dari bagian kameramen. Multimedia menyiapkan semuanya, perangkat untuk jemaat bisa baca firman dengan baik, untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan baik. Di situ tulisan-tulisan syair, lagu tertulis. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Berjumpa dengan pribadi Tuhan yang baik. Paling enggak kita mengingatkan. Ya kan? Bagian kita mengingatkan. PW juga seperti WL juga seperti itu, worship leader juga seperti itu. Kita memimpin WL di depan hanya mengingatkan bahwa Tuhan Yesus itu setia, Tuhan Yesus itu maha besar, Dia maha baik, Dia teramat baik. Tuhan Yesus itu luar biasa, dahsyat, penolong kita yang setia, dan semuanya hanya untuk membantu, menolong jemaat berjumpa. Ingat lagi, oh aku punya Tuhan yang luar biasa mengasihi aku. Singer menyanyi, mendukung WL, worship leader, untuk jemaat juga bisa menikmati, ya, tetap bisa ikut menyanyi saat worship leader sedang menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Musik demikian juga. Nah, ini sebenarnya ada bagian-bagiannya, lebih dalam menyentuh kepada jiwa. Karena manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Dan itu harus terlayani dengan baik. Rohnya sudah nyambung sama Roh Kudus, tapi jiwanya kadang belum. Nah, jiwa itu perlu ditolong, bisa pakai musik. Gitu. Salah satu alat yang bisa menolong jiwa kita, iya. Ada dalam alunan yang mungkin dari rumah ke merungsung, di sini musiknya pelan, ya. Dia boleh jiwanya boleh mulai tenang. Seperti Daud, Saul saat hatinya gundah gulana, yang dipanggil siapa? Daud. Pemain kecapi, dia akan main kecapi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saul hatinya, jiwanya mulai tenang. Ini fungsi ya, fungsi-fungsi kita di melayani Tuhan. Kita nggak tahu orang yang datang, oh dari rumah habis, kamu nih habis marahin anaknya, nggak bangun-bangun, ini kita terlambat pergi ke gereja. Di sini meluap emosi sampai di gereja, permainan musik Mr. Supri, Bang Dani, meneduhkan hati mereka. Oh iya, sekalipun aku marah-marah, Tuhan Yesus tetap mencintai aku, menerima aku apa adanya. Nah, seperti itu.
sangat berfungsi sekali ya, sangat manfaat banget gitu loh keberadaan kita. Jadi kalau ada orang yang ngomong, melayani mah bukan hanya di mimbar saja, betul. Tapi yang di mimbar juga dibutuhkan. Yang di mimbar kita juga harus sadar bahwa pelayanan bukan hanya ini, tapi saat kita turun dari mimbar, itulah pelayanan kita yang sejati di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah studi kita. Itu juga pelayanan. Kita mengerti, kita tetap akan ingat bahwa 24 jam hidup kita adalah sebagai penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran 24 jam. Jadi ini Memyu hanya mengingatkan teman-teman semua untuk aku ini sangat berfungsi sekali, posisiku dalam apapun yang Tuhan percayakan itu sangat bermanfaat. Ya. Kalau kita membawa orang berjumpa dengan pribadi Tuhan, pastinya kita dulu yang melayani berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai kita kayak yang di terminal, Kudus ini Kudus, Semarang, naik semuanya sampai ke Semarang, sampai ke Kudus, dia masih di terminal. Namanya calo. Kita bawa orang ketemu Tuhan, kita sendiri ketinggalan. Jangan sampai itu terjadi. Oke, kita mau ingat kembali di pertemuan pertama, Pastor Ferry menyampaikan di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup, untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita semua sudah mengalami kemerdekaan, sudah dibebaskan dari dosa. Benar-benar kita mengalami sukacita, jaminan kerajaan surga sudah kita terima. Kita sudah dibebaskan 100%, bukan untuk melakukan dosa, tapi caranya apa? Dengan melayani. Pastor Ferry mungkin sempat dengan melayani, bukan dengan doa 24 jam atau apapun, enggak. Tapi di sini Memyu hanya ingin memperlengkapi dengan melayani. Nah, saat kita melayani, ternyata kita ketemu dengan yang namanya tantangan. Benar, kita sudah latihan, kita sudah hafalkan lagu, kita sudah siapkan semua multimedia, kita sudah siapkan semua lighting, kameramen siap. Ada nggak kira-kira yang membuat kita khawatir? Teman-teman ada ya ngalami seperti itu nggak? Ada kekhawatiran di dalam hati, nanti kalau kepleset not, iya bang. Ada nggak? Gitarnya, waduh tadi melodinya bagaimana ya? Nanti kalau aku lupa yang pas itu bagaimana? Ada nggak? Multimedia, waduh nanti kalau internetnya ada trouble gimana ini? Tiba-tiba kabelnya gerak aja bisa mati, tidak terkoneksi dengan LCD misalnya. Singer juga begitu, nanti tiba-tiba suaraku serak gimana? Ya mangap-mangap toh, kalau singer ini cari aman sih ya. Kalau singer itu posisi aman-aman aja, nggak nyanyi juga nggak terlalu kelihatan ya. Tapi jujur pasti ada. Nanti kalau pas WL-nya diem, aku lupa syairnya gimana, ya enggak? Yang ini realita dalam kita melayani saat kita jadi singer. Nanti kalau WL-nya diem, aku nggak hafal, aku malu dong, gitu kan? Nah, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan yang kita hadapi. WL apalagi, dari aransemen sampai harus
hadapan dengan jemaat, langsung menyampaikan sesuatu, harus ingat syair lagu, harus kasih komando, ya. Fokusnya ke beberapa fokus. Nanti kalau terus aku blank gimana? Pasti ada kekhawatiran. Nah, disinilah letak di mana kita sangat tergantung dengan Tuhan. Bukan hanya skill yang sudah kita latihkan, siapkan, semua peralatan yang sudah demikian hebat, tapi ada hal di mana kita bergantung penuh kepada pertolongan Tuhan. Kita mau buka Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nah, sebenarnya ini ayat untuk kehidupan kita yang secara umum, tapi secara khusus kita pun perlu hal ini. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga, whatever. Apapun juga. Kita mau melayani, kita punya kekhawatiran, nanti kita habis latihan Sabtu kita tidur, besok pagi aku bangun gimana ya? Pusing gak ya kepalaku? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apa yang kita rindukan, Tuhan besok aku bisa bangun dalam keadaan segar, stamina yang terbaik dengan doa. Tuhan besok aku bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hatimu kepada jemaat dengan doa. Ada komunikasi 24 jam dengan Tuhan. Mau tidak mau, ini bukan hanya untuk pelayanan di sini saja. Teman-teman saat bekerja, saat sekolah, saat menjalankan apapun, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada yang tidak tahu, kita punya jalan keluar melalui doa. Jadi pelayan Tuhan tidak bisa terputus dengan kehidupan doa. Karena ada hal-hal di mana kita tidak tahu akan apa yang terjadi menit-menit ke depan dalam hidup kita. Ketergantungan kita kepada Tuhan kita tunjukkan di dalam doa. Tuhan minta hikmat lagu, ingatkan Tuhan lagu-lagu. Kadang kita karena sedemikian banyak lagu numpuk di otak kita bisa blank. Nyanyi apa ya? 2 minggu lagi aku tugas. Roh Kudus ingatkan aku. Kenapa Roh Kudus Tuhan utus ke dunia? Supaya dia menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Sebab kita sebenarnya tidak tahu bagaimana cara kita berdoa. Firman Tuhan di Roma 8 dikatakan seperti itu, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Untuk apa? Kita bisa 24 jam tidak terputus dengan Tuhan. Everywhere, dimanapun kita berada, ya. Dan apapun yang sedang kita kerjakan. Ayat yang ke-7, kenapa kita berdoa? Tadi nyatakan, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita bisa mengendalikan pikiran kita taklukkan bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik, bahwa Tuhan sanggup memimpin saya, bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Maka hati kita kembali damai, kembali tenang. Kita melayani dengan damai, kita melayani dengan tenang, dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Maka itu yang akan mengalir kepada jemaat kita, mulai dengan ketenangan. Yang main keyboard tenang, damai sejahtera. Yang BL tenang, penuh dengan damai sejahtera. Yang ini multimedia gak gerusak-gerusuk juga tenang, semuanya sudah disiapkan.
Semua ada di dalam kendali Tuhan. Kalaupun salah-salah, meleset-meleset, semua tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengambil alih semuanya. Jadi doa bukan menjadi tugas tanggung jawab yang berat buat kita, tuntutan yang berat buat kita. Doa menjadi kebutuhan kita. Dalam hal ini kita bisa melihat kita ini tiap waktu butuh Tuhan. Amin. Kita tiap waktu berdoa, persis seperti Pastor Daud sampaikan. Saya hanya mengulang. Haleluya. Kita mau lihat teladan Yesus dari Lukas 5. Lukas 5 ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ini pelayanan Yesus. Dia semakin terkenal, dia semakin luar biasa, dia semakin sibuk. Demikian juga kita, pekerjaan kita dipromosi, kita diberi tanggung jawab dalam pekerjaan kita. Mungkin semakin sibuk kita di luar. Mungkin semakin terkenal nama kita, dipanggil khotbah kemana-mana misalnya. Mungkin WL di sini tapi orderan di luar banyak, ya kan? Pemain musik di sini tapi ternyata orderan di luar untuk main musik banyak, ya. Semakin sibuk singer di sini tapi di luar mungkin bisa penyanyi dangdut di luar. Nggak ada ya, saya kenal singer di sini nggak ada yang jadi penyanyi dangdut ya. Oke, nggak apa-apa kalau mau nyanyi satu lagu nggak apa-apa untuk menghibur masyarakat. Ya, sibuk akhirnya kuliah, sekolah, tugas kita banyak sekali. Tapi kita mau lihat Tuhan Yesus seperti apa? Ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa, menenangkan diri dari kesibukan. Kehidupan Tuhan Yesus dalam melayani, dalam pekerjaannya tiap hari, dia punya waktu khusus, seperti khotbahnya Pastor Daud. Firman Tuhan juga katakan, kalau kau berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Tuhan pengen kita berdua dengan Dia saja. Ada waktu-waktu khusus kita dengan Tuhan saja. Tidak ada alasan sibuk pelayanan saya, sibuk pekerjaan saya, gak ada waktu buat Tuhan. Sibuk main game saya, jadi saya gak ada waktu buat Tuhan. Tidak ada alasan. Ini kebutuhan kita. Kalau kita tidak berdoa, tidak ada kuasa, ya, perlu berdoa. Supaya apa? Ya Kristus itu yang nanti bekerja, kuasa Tuhan yang akan bekerja. Tuhan Yesus pun punya waktu khusus, menjadi contoh. Dia intim dengan Bapa, ya. Terus ada waktu lagi di Lukas 6 ayat 12. Waktu Yesus sebelum memanggil 12 muridnya, ya, ke-12 rasul. Lukas 6 ayat 12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Benar-benar semalam-malaman, karena setelahnya itu ayat menyatakan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang.
semalam-malaman dia habiskan waktunya bukan untuk main Mobile Legends, bukan untuk main apapun, tapi dia berdoa. Ia berdoa kepada Allah. Apa yang kita rindukan? Nyatakan segala keinginanmu. Nanti kalau suasananya ini cuma ada mengalami lawatan Tuhan, bagaimana? Kita udah capek-capek pelayanan, siapkan semuanya, udah latihan, jemaat kering pulang begitu saja. Nyatakan keinginanmu. Apa yang kita rindukan terjadi, doakan. Bukan tugasnya WL saja ya, tapi semua. Dari Kia main drum, kamu berdoa, setiap pukulan drumku mengusir setan-setan keluar. Keterikatan dengan dunia keluar. Nah nanti Kia sendiri, aku sendiri terikat. Nah nanti Kia sendiri kelepasan, bisa terjadi ya. Supaya ada sesuatu, kita tidak bisa sendiri, kita butuh Tuhan yang mengerjakan secara supranatural ini. Roh Kudus yang akan mengerjakan. Bagian kita main musik, menyanyi, kameramen, tapi orang yang melihat bisa mengalami jamahan Tuhan. Yang nulis ini multimedia, tapi orang bisa mengalami jamahan. Bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi Roh Kudus yang bekerja jauh lebih banyak dari yang bisa kita doakan. Intinya supaya ada jauh lebih banyak harus berdoa. Kalau tidak berdoa bagaimana? Dijawab masing-masing. Oke. Tim PW, saya bicara dengan tim yang tampil. Mungkin LCD tetap bisa dapat protes, itu bisa. Itu kenapa munculnya lagu tidak cepat? Ini lagu WA-nya sudah nyanyi sampai mana-mana, tulisan belum sampai. Ya. Bisa kena protes, itu siapa itu bagian LCD-nya? Kena protes. Saya mau nyanyi tidak bisa, mati, tidak terkoneksi dengan LCD itu laptopnya. Ya. Ini yang di rumah, waduh, ini bisa ngeblank, gak ada gambarnya, bagaimana ini? Saya nonton apa? Ada gambar, tidak ada suara ini. Ini bagiannya siapa ini? Teman-teman, katakan, aku ini hamba. Pegang dadanya, aku ini hamba. Aku ini pelayan. Pantas gak kalau dituntut? Sudah selayaknya. WL-nya banyak doa. Misalnya, itu sudah selayaknya kita introspeksi diri, membenahi diri, terus belajar lagi. Apa yang kurang kemarin, apa kita benahi lagi. Harus kita siap ini. Bukan itu saja, bukan sehubungan dengan ini. Loh, dia itu kan pemain musik JKI ya, tapi kok di luar haleluya hidupnya. Di pekerjaan ternyata kok nggak disiplin hidupnya. Di luar kok nggak tanggung jawab dengan tugas sekolahnya. Padahal dia melayani. Nah, orang-orang tampil, teman-teman harus siapkan hati. Kita harus rela untuk menjadi yang terbaik, menjadi teladan, ya. Menjadi sorotan, menjadi pusat perhatian, apalagi yang khotbah, ya. Bisa khotbah
nggak bisa ngelakoni. Gajah dibelangkoni. Kita akan terus belajar. Jangan khawatir, nggak apa-apa disorot, ya. Karena kita anak terang jadi kelihatan. Nah di sini Tuhan ingin kita menjadi yang terbaik. Pelayan-pelayannya ini pelayan yang excellent, yang nggak mudah sakit hati, yang murah hati, mengampuni. Bisa juga kan mereka menuduh kita, tapi kita nggak lakukan ya karena kita orang tampil. Wah itu pasti kurang doa, apalagi itu nggak baca Alkitab itu dia. Tadi ngomongnya salah itu di mimbar itu WL-nya. Misalnya seperti itu ya. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang begitu. Jadi kita aman. Menghibur diri ya, amanlah kita. Oke. Kita harus membekali diri. Kita Salomo waktu kita ngerti ya, kemegahan Salomo, kerajaannya dan para pelayan-pelayannya semua terlatih luar biasa sampai Ratu Bersyeba pengen melihat. Ternyata semua pelayannya excellent, terlatih, terdidik luar biasa. Ya, ini terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mau dibekali di sini, untuk tetap duduk diam sekalipun sudah 1,5 jam kita ibadah masih bisa lanjut. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya ya. Nah kita mau dibekali lagi dengan nilai-nilai. Nah kita punya nilai, kita punya value, kita enggak bukan yang mungkin teman-teman bisa lihat ya, ada yang orang di luaran ini gayanya aja sepertinya pakai jas, pakai dasi, tapi waktu ditanya tentang ini enggak tahu, tentang itu enggak tahu, terus sikapnya tidak sopan. Ini orang punya value enggak ini? Enggak sopan begini. Ternyata kosong isinya, bukan hanya jadi kita ini tampil memang, tapi bukan hanya tampilannya. Kita punya bobot nilai di dalam hidup kita, value yang kita hidupi. Nah ini penting sekali. Sudah dibagikan di gereja tentang kerendahan hati, tentang bagaimana kita bertanggung jawab. Ya rendah hati tadi bagiannya kita kena tegur, kita kena koreksi. Kita harus dengan rendah hati menerima. Perlu belajar. Tanggung jawab. Pemain musik sudah dikasih lagu. Ini mungkin WL minimal Jumat malam sudah share lagu supaya hari Sabtu sudah siap. Atau kalau enggak kenapa ini suaranya begini? Hai anakku, nanti begitu malah ini ya. Kalau enggak hari Kamis, mungkin Kamis malam, karena jadwal kan sudah ada 1 bulan ya, di awal bulan maksudnya, di akhir bulan kadang sudah di share sama Mas Budi. Jadi WL diusahakan bisa hari Kamis malam ya. Saya juga mengingatkan diri saya, kalau pas saya tugas WL berarti Kamis malam saya sudah harus share lagu supaya teman-teman pemain musik bisa belajar di rumah, paling gak dengerin, ini singer juga bisa belajar, punya tanggung jawab belajar menghafalkan lagu ya. Kak Aldo, si Abang Aldo ini kecil tapi dia sudah mau memberikan diri untuk melayani Tuhan, luar biasa. Tepuk tangan buat Aldo ya. Ini pahitnya ya Bang Aldo, pahitnya Memyo sampaikan di depan ya. Jadi enaknya itu bonus. Pahitnya ini kita punya banyak tanggung jawab, harus menghafalkan lagu. Kita pun harus punya inisiatif. Ya, inisiatif untuk saling menolong satu dengan yang lainnya. Punya inisiatif untuk mengingatkan
WL mengingatkan singer, ya. Bang Dani sebagai koordinator musik mengingatkan timnya, Ko Alek koordinator multimedia siapkan timnya, inisiatif, ya. Singer mengingatkan kita pakai kostum apa, kadang WL nggak kepikiran karena banyak semuanya di otak ya, lupa pulang, loh singer ingatkan besok pakai kostumnya apa, inisiatif. Satu dengan yang lainnya saling mengingatkan, mau menjadi teladan, ya, sekalipun kita muda, jangan orang lain menganggap kita rendah, tapi jadilah teladan. Saya bersyukur Bang Dani itu bisa jadi teladan di keluarganya, ya. Setelah dia berkeluarga, dia bisa jadi teladan untuk keluarganya, luar biasa. Ya seperti itu, bukan hanya di depan saja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita bisa jadi teladan. Di sekolah kita bisa jadi teladan, di pekerjaan kita bisa jadi teladan, ya. Rajin, tekun, ini nilai-nilai yang harus kita hidupi. Rajin berlatih, dengerin musik, mungkin gak tugas, mungkin lagi hari-hari biasa, tapi karena kita ngerti kita pelayanan di situ, kita tetap belajar. Multimedia rajin cari ini sesuatu yang baru, apa yang ingin dipresentasikan di depan, ya. Oh mungkin interior ini apa namanya, lampunya sudah kurang nggak bagus, ini perlu diganti supaya suasananya lebih baik lagi. Karena kameramen lihat ini kok begini terus matanya lama-lama sakit misalnya. Butuh suasana baru, bisa saling mengingatkan, ya. Terus belajar lihat, oh sepertinya di ini YouTube lihat sesuatu yang menarik, dicobalah kita di sini, ya. Rela berkorban, murah hati. Ini tadi ya, murah hati untuk memberi waktu kita, murah hati untuk kita memberi tenaga kita, murah hati untuk kita mengampuni tadi. Mau datang latihan bawain snack roti atau bolang-baling odanding mangoleng. Apa yang bisa kita bawa? Mungkin kita bisa bawa yang lewat pecinan ada onde-onde kecil-kecil 10.000 cukup, nanti teman-teman satu cukup. Kasihan anak youth misalnya yang selesai dari ini home youth langsung harus latihan, ya, perutnya kosong. Nah, bawain martabak yang dari sana, ya, ada martabak situ Kuasen pinggir jalan. Inisiatif, murah hati, tidak bisa dipisahkan untuk berbagi. Ini keluarga, satu tim, ya. Kalau yang lain kita datang dari rumah, WL-nya datang kenyang, yang lainnya lapar, kasihan nggak? Kasihan, jangan ditambah kasihan deh lu gitu. Ya, begitu. Jadi ada yang asik gitu. Saya pikir kalau kita, alangkah baiknya kalau Sabtu tetap latihan ya sebentar, ya, supaya kalau minggu ini terlihat gitu, terlihat mana yang kita latihan hanya beberapa menit dengan yang kita benar-benar siapkan hari Sabtu lebih matang. Saya melihat itu jauh. Saya senang sekali waktu Sabtu kemarin bisa latihan, ya. Jadi enak, pagi datang tidak kemerungsung juga, gitu. Bisa tenang gitu, ya. Begitu. Kita mau buka Filipi. Nah, ini ayat sebelum ayat terakhir, berarti belum terakhir, ya. Sebelum ayat terakhir, Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Intinya yang pertama, nilai-nilai itu tidak lepas dari berita Injil, firman Tuhan yang disampaikan di minggu-minggu ini.
Setiap minggu kita dipenuhi dibukakan tentang nilai-nilai yang harus kita hidupi, diingatkan lagi tentang nilai-nilai yang harus kita hidupi. Karena itu yang membuat kita ini ada bobot. Kalau bobot itu yang namanya kemuliaan ya. Kemuliaan itu sesuatu yang berbobot gitu. Karakter Kristus. Karakter Kristus global ini. Isinya apa? Kalau di Terang Dunia belajar 49 karakter Kristus. Nah, di sini di gereja bagikan. Di situ itu pribadi Yesus yang kita berjumpa dengan Yesus, yang kita menghidupi seperti Yesus. Tadi kembali lagi tujuan kita melayani. Menjadi serupa Kristus. Menjadi duplikat-duplikatnya Kristus, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Ya. Tidak bisa lepas untuk tidak membaca firman Tuhan. Kita juga tidak bisa lepas untuk kita tidak rajin mengikuti ibadah minggu, kebaktian minggu. Karena di situ kita terus diperlengkapi dengan nilai-nilai, ya, dengan value, dengan kemuliaan Tuhan itu, dengan karakter Kristus itu. Kalau kita cari Kristus dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tadi Pastor Daud sudah sampaikan. Tenang, kita lakukan bagian kita. Tuhan yang sibuk menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin. Tidak bisa lepas dari baca firman, ya, kehidupan kita. Tadi Pastor Daud sudah sampaikan. Kita harus rutin setiap hari mendisiplin diri, rajin baca firman. Bukan hanya latihan dengerin lagu dan segala macam skill, tapi yang di dalam kita harus penuh dengan firman Tuhan. Karena firman adalah kekuatan Allah. Saat kekuatan Allah itu kita makan, kita nikmati, kekuatan Tuhan itu juga yang menjadi kekuatan kita. Sekarang kita punya prinsip hidup, moto hidup yang seperti Yesus. Kita buka di Matius 26. Mulai dari Matius 26. Tidaklah demikian, Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Moto Tuhan Yesus datang ke dunia, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini juga yang menjadi moto hidup kita, prinsip hidup kita. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dimanapun, bukan hanya saat kita tugas, dapat jadwal, ini aku melayani. Ya kalau pas nggak dapat tugas, kita bisa pelayanan yang lain, berdoa. Berkati teman-teman yang bertugas, doakan semua jemaat yang hadir, semua mengalami Tuhan. Tetap prinsip hidup kita, dimanapun kita berada, kita datang untuk melayani. Di pekerjaan kita yang menjadi pemimpin, kita juga harus melayani. Yesus yang pemimpin di atas segala pemimpin, dia melayani. Apalagi kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Ada yang mau ditanyakan?
Pastor Ferry mungkin mau menambahkan? Tidak? Cukup ya? Oke. Saya minta siapa ya ini yang berdoa? Jangan nunduk semuanya ya. Kak Sela berdoa ya. Oke. Ke depan Kak berdoa. Kita tutup training kita, pelatihan kita siang hari ini. Minggu depan Sydney Mohede atau Frankie Kuncoro ya pembicaranya. Kita berdoa saja. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu untuk setiap kami Bapa hingga kami berada di tempat ini Tuhan. Untuk acara workshop ini, terima kasih untuk Tante Yohana telah memberikan firman, memberikan nasihat untuk setiap kami Bapa, untuk kami melayani lebih lagi seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semakin menjadi pribadi yang baik, semakin menjadi pelayan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapak berkati kami, Bapak berkati kendaraan yang kami tumpangi hingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Sela, terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.